dari peserta, tetapi sekarang gerakannya itu masif dan terus menerus, tinggal kitanya mau manjada enggak gitu ya. Kemudian yang kedua teman-teman, saat kita umumkan ya ini ada garpu tala gitu kan ya, ambil bagian teman-teman karena itu untuk diri teman-teman sendiri gitu. Jadi simak apa-apa yang di grup gitu ya, kemudian mungkin disampaikan ada di status ya, di status kami gitu kan, semuanya kan untuk membantu teman-teman gitu kan. Nah untuk diambil seperti itu, diambil apa nih, diambil perannya, diambil kesempatannya gitu ya. Misalnya pada waktu itu ada pembelajaran garpu tala, nggak usah eman-eman, misalnya uang berapa ya, 149 lah, 150.000, ikut aja. Tetapi kan setelah itu paham ya. Nah kemudian kalau misalnya nggak ikut, lalu tanya, penjelasannya tidak mudah teman-teman ya. Penjelasannya itu hampir 3 jam, harus pahamnya itu kurang lebihnya 3 jam, dan energinya tidak besar saat sendirian, pemahamannya juga tidak mudah gitu. Maka saat ada berjamaah seperti ini, ambil bagian, ambil kesempatan ini momen momen baik gitu, momen baik agar kita itu mudah tercapai apa cita-cita kita ya. Jadi pada waktu teman-temannya nih nanti udah pada ajaib, kita ikut ajaib gitu kan. Ya enggak berlama-lama karena memang disiplin itu sangat penting teman-teman. Ya, yang namanya disiplin diri gitu. Ternyata faktor utama loh teman-teman. Faktor utama untuk kita meraih yang namanya bahagia. Faktor utama. Bahagia sejati gitu. Bahagia sejati yaitu bahagia. Kita diberikan jawabannya. Nah, bahkan saya mengukur ya, mengukur dari energi yang kita peroleh saat privat RFF LOP seperti ini. Ya, itu seperti setara kita melakukan ada tahajud yang sudah ya, mohon izinnya Bunda Sri Rahayu di-unmute ya, di-unmute ya. Nah, pada saat kita melakukan riyado seperti ini, energinya hampir setara seperti melakukan tahajud yang benar powerful dari jam 2 gitu sampai menuju subuh, tapi berkali-kali. Kan tahajud kan sendirian ya, merabanya kan tidak mudah kalau tahajud, karena saya merasakan sendiri waktu itu kelimpungan dengan banyak persoalan, mendera ya, penyakit ada di dalam diri, kemudian ada di keluarga gitu kan, ada di pertemanan, ada di masyarakat gitu, itu tumbuhkan terus menerus. Nah saya pakai tahajud itu enggak mudah gitu kan, enggak mudah, karena apa, energinya kayak berasanya sendirian gitu kan. Nah apalagi di tempat kita ini privat RFF LOP ya, sudah berjamaah banyak teman, kemudian juga ditambah riadonya ada tahajud, saya sampai bela-belain teman-teman, saya demi untuk teman-teman, saya powerful siang malam tidak apa-apa saya bimbing gitu. Kan tadinya enggak ada tahajud perjanjiannya, enggak ada, itu ide saya aja yang memberikan nilai lebih untuk teman-teman, mau dipakai apa tidak gitu, mau dipakai apa tidak. Kalau dipakai itu pentingnya teman-teman sendiri. Kadang saya memang harus keras seperti ini karena demi untuk kebaikan. Kalau misalnya saya lembek terus gitu kan, lembek terus, justru saya enggak baik, karena seorang guru itu harus koleris, ada kelembutan ya, ada ketegasan gitu kan, ada ketegasan. Jadi pada saat ini kok orang nggak paham gitu ya, ini di mana gitu kan, padahal udah gabung gitu, oh ternyata nggak ikut zoomnya gitu kan, ikut enggak sih gitu kan,
oh di rumah nggak praktek gitu kan, lalai gitu kan. Nah, yang tidak untung siapa? Kan dirinya sendiri. Saya sebagai guru, saya tidak mengaku guru ya, teman seperjalanan, sebagai di sini yang membimbing teman-teman semua ya, yang mengarahkan teman-teman untuk menjalankan praktek demi praktek jurus-jurus magnet rezekinya. Kan merasanya apa saya yang kurang tepat gitu ya? Kelihatan si materi udah tak kasihkan semuanya gitu. Nggak ada yang saya tutup-tutupin gitu. Cuma mau mempraktekkan enggak, 3A jalankan enggak gitu kan. Zikir malaikat jalankan enggak. Kalau jalankan itu udah bahagia, betul-betul bahagia loh teman-teman. Jadi kita mendapatkan kebahagiaan itu enggak semu. Kalau kita banyak amalan, Pak Nas aja banyak amalan ya. Walaupun Pak Nas mengatakan amalannya ya jurus magnet rezeki, iya, tapi beliau juga amalannya banyak, baca Al-Qur'annya luar biasa ya. Zikirnya juga luar biasa, pasti makanya dia menyala gitu, banyak prestasi gitu teman-teman ya, bisa mengatasi berbagai persoalan gitu kan dengan tenang, bahkan bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Itu kan luber-luber energinya gitu kan. Nah, saya ingin teman-teman seperti itu, minimalnya untuk diri sendiri gitu loh ya. Jadi minimalnya untuk diri sendiri, disiplin, yakin kok teratasi, bener teratasi. Mau itu utang sebanyak 1 miliar, 1.300.000, mau 800.000, itu banyak yang sudah selesai dengan mudah. Karena letaknya di mana? Letaknya adalah sweet fokus dari pikiran kita itu untuk dirubah gitu loh. Jangan bubar seperti masa lalu, tetapi sekarang diarahkan kepada penglihatan atau kepada vibrasi yang lebih positif. Nah, caranya kan harus ada riyadhah teman-teman ya. Jadi caranya harus ada riyadhah gitu kan ya, harus ada riyadhah. Kalau enggak ada, enggak bisa kalau saya mengatakan, karena di luaran itu yang namanya gangguan, yang namanya godaan gitu, banyak sekali loh teman-teman. Coba pegang HP aja ya, tiba-tiba aja tayangan-tayangan yang melenakan banyak sekali. Lihat YouTube, tiba-tiba juga sama, tayangan-tayangan yang melenakan. Coba kalau kita tidak keras pada diri sendiri untuk mendidik diri, ya kita tidak mudah melewati yang zaman seperti ini nih, yang informasinya seperti ini, seperti itu, banyak sekali simpang dan siur. Itu banyak tergilasnya teman-teman ya. Maka karena saya sayang sama teman-teman semua ya, istilahnya saya bela-belain kan, siang malam kayak gitu ya, ini buat kreasi apa lagi gitu kan, buat cara seperti apa lagi nih untuk teman-teman biar pada bisa ajaib kayak gitu kan, nanti bisa narik teman-teman lagi. Ini kan dalam rangka 2 juta pengamal magnet rezeki ya, yang guru ngejar guru saya enggak bisa dibuatannya karena enggak mau pegang HP. Yang saya kejar adalah adminnya gitu. Kemudian enggak bisa juga jawab, akhirnya saya harus datang setiap 1 bulan sekali itu ke Semarang. Ya enggak apa-apa, saya jalankan gitu. Demi apa? Demi meraih ada jawaban-jawaban dari riyadhah yang saya lakukan gitu teman-teman ya. Nah, alhamdulillah teman-teman semua sudah terkumpul ya, hampir 52 ya, menuju ke 60. Bismillah ya. Pada malam hari ini teman-teman semua ya, memaafkan masa lalu kita untuk bisa menerima dengan penuh, menerima selapang dada, menerima apa yang Allah sajikan dengan sebuah keindahan rasa gitu ya. Kita sambut kejadian apapun yang menimpa kita, misalnya seperti itu. Tetapi teman-teman semua ya, saya ingin mengingatkan bahwa misalnya seperti ini ya, teman-teman mendapatkan ada tidak sehat gitu ya, atau persoalan di rumah tangga ya, itu sebenarnya bisa diupayakan teman-teman, karena itu termasuknya adalah takdir mubrum ya, takdir yang masih bisa, takdir mu'alaq ya, jadi takdir yang masih bisa dirubah gitu kan. Maka cara merubahnya seperti apa? Ya Bunda Ainis, mohon maaf ya untuk di unmute ya. Merubahnya seperti apa? Merubahnya adalah dengan ikhtiar seperti ini, menambah ya, menjumlah, memasukkan energi baik di kuantum kita. Ini cara kita untuk merubah takdir mu'alaq kita gitu. Ada karyawan saya nggak berangkat lagi, katanya ini sakit, anaknya sakit lah, anak ada lagi nggak sehat ya, kemudian orang tuanya lagi marah-marah, ada lagi suaminya pergi nggak pulang gitu. Wah, ini udah
maaf ya, berantakan luar biasa nih energinya. Memang betul, wah orangnya keras, diajak bicara juga selalu ini apa memantulkan kembali itu kan. Akhirnya saya ide nih, tiap pagi briefing sekarang ini gitu kan, karena karyawan saya yang emak-emak itu banyak yang baru gitu kan. Wah saya harus memberikan briefing yang cukup banyak nih gitu kan. Akhirnya tiap pagi Asmaul Husna gitu teman-teman. Ya untuk dalam rangka ini apa namanya membimbing mereka. Emak-emak saya ya karyawan saya yang bagian ini ya ART bukan apa-apa keluarnya karena hamil mau melahirkan gitu kan. Ya kemudian satunya lagi ada ini apa menikah dengan orang yang ini apa namanya luar kota gitu kan. Ya otomatis kan harus ikut suaminya. Nah saya cari baru gitu kan. Nah ketemunya orang seperti itu harus saya positifkan. Saya sampaikan, Mbak itu bisa dirubah takdir itu. Jangan mengatakan ini udah nasib saya, ini takdir saya. Kecuali memang takdirmu bro, gitu kan. Yaitu kapan meninggalnya kita, kemudian ada hari kelahiran siapa ayah ibu kita itu udah tidak bisa dirubah gitu. Tetapi kalau yang takdir-takdir seperti itu, apalagi rezeki kita nih teman-teman, rezeki kita bisa dirubah gitu. Dirubah dengan apa? Dengan langitan, dengan membumi, kita gerak seluruhnya gitu kan. Bahkan langitannya 90% seperti ini, nanti membuminya hanya 10% teman-teman. Lama-lama teman-teman duduk saja uangnya datang. Tinggal teman-teman percaya apa tidak. Dengan cara seperti ini, ngumpulin energi baik gitu. Menjumplah menggulung energi baik ya. Nah teman-teman ya mohon maafnya untuk saya lanjut malam hari ini kita akan mengkaji ya ilmu yang luar biasa memaafkan masa lalu kita untuk bisa sambut ya peristiwa yang masa lalu itu yang tidak menyenangkan ya tidak mengenakan di perasaan untuk apa? Untuk bisa menuju ke orang yang merdeka untuk bisa menuju orang yang lebih baik lagi. Nah seluruhnya teman-teman semua ya dari saya mungkin teman-teman semua sahabat semua yang ada di sini semua punya kisah, semua punya cerita. Ada luka di sana, ada kecewa, ada air mata yang pernah jatuh, mungkin dilihat orang ataupun diam-diam. Masa lalu dari diri kita seringkali meninggalkan jejak yang tak terlihat tapi sangat terasa. Tapi sekarang ini saya mengingat masa lalu saya dengan tersenyum. Kayak tadi, ya Allah, dulu saya kayak gini ya. Baru saja saya cerita sama suami saya pada saat ketemu dengan Mbak B, Mbak A, kayak gitu ya. Alhamdulillah dengan senyum. Ya karena kan memang insya Allah sudah rilis. Nah saya ingin teman-teman juga seperti itu ya. Masa lalu kita banyak sekali meninggalkan jejak. Jejaknya tidak terlihat nih, tapi sangat terasa. Entah itu dari orang lain tumpukannya ya, dari keluarga ataupun bahkan dengan diri sendiri. Diri sendiri juga bisa menumpuk loh teman-teman ya. Nah memaafkan ya, memang bukan berarti melupakan seluruhnya, bukan. Tetapi adalah untuk melepaskan beban yang ada di dalam batin kita, untuk menyembuhkan luka batin kita, melepas agar tidak tertahan, tidak menahan langkah-langkah kita. Karena kalau langkah kita tertahan maka nanti ajaibnya tidak mudah. Kita lepaskan beban itu dengan apa? Dengan mudah memaafkan ya. Agar di masa depan kita menjadi lebih baik, kemudian masa lalu kita untuk lebih ringan lagi. Jangan digenggam teman-teman ya. Jangan digenggam karena akan menjadikan remedial terulang kembali persoalan-persoalan yang lainnya yang senada. Mungkin tidak sama tapi senada. Ya contoh misalnya karena ada persoalan dengan keluarga, mungkin ayah, mungkin ibu gitu ya, belum bisa memaafkan gitu ya, masih ada ganjalan. Nah, yang terjadi remedialnya persoalannya sekarang apa nih persoalannya? Maaf ya, utang tidak selesai-selesai. Munculnya itu bisa jadi itu, ya. Atau ada persoalan yang lainnya karena luka batin masa lalu yang belum bisa rilis. Pentingnya kelas ini adalah untuk kita menyambut dengan penuh peristiwa masa lalu itu. Ya, saya merasakan sendiri, terbukti saya bisa memaafkan gitu. Terbukti saya bisa memaafkan, memunculkan ada plus 6 di sana. Saat lihat orangnya, aku kok melas banget gitu. Saya kok kasihan banget. Enggak benci. Padahal saya secara otak kirinya saya terzolimi gitu. Tetapi saya enggak membenci gitu. Nah, itulah yang perlu kita upayakan teman-teman agar menarik kebaikan setelahnya. Gitu kan? Nah bagaimana caranya nih teman-teman ya untuk bisa memaafkan masa lalu. Karena ini adalah faktor untuk bisa melesatkan LOP kita mudah menuju ke semesta dan tersaji nyata apa saja yang kita impikan, apa saja yang kita
langitkan kepada Allah untuk bisa menerima ketidaksempurnaan di dalam perjalanan kehidupan kita untuk bisa memaafkan masa lalu. Ringan pula akan ada di masa depan, mudah aja. Oke, teman-teman semua, kita sambut ya materi ini, kita simak, siapkan catatannya teman-teman ya, karena ilmu itu lebih baiknya adalah diikat ya dengan catatan agar nanti bisa diulang gitu ya, bisa untuk disimak kembali gitu ya. Oke, misalnya seperti ini, nanti ada YouTube-nya kok, kenyataannya sibuk dengan kegiatan sehari-hari, tidak sempat untuk simak YouTube kembali. Maka malam hari ini penting sekali ya untuk dicatat sampai di samping menyimak gitu ya. Nah, kapasitas dari pikiran kita, dari otak kita terbatas. Memang kalau tidak pakai catatan ya sering kayak lepas-lepas begitu saja gitu ya. Teman-teman semua ya, memaafkan masa lalu dan menerima ketidaksempurnaan dari kehidupan kita. Ya, ada dualitas di dalam kehidupan kita yang harus kita bisa terima dengan sepenuhnya. Kita sambut seluruhnya. Bahkan sekarang ini tumbukan apapun yang kita hadapi, yang kita silakan Bunda Vita. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Bunda Susan. Sama-sama. Teman sahabat RFF LOP, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Apa itu magnet rezeki? Satu sama Alhamdulillah, teman-teman bahagia masuk ke ruangan RFF LOP pada malam hari ini? bahagia. Alhamdulillah. Memang kita harus selalu bahagia ya. Barusan apa yang disampaikan Susan adalah opening yang kalian yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Ya, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir tepat awal waktu ya. Tadi openingnya dari Bunda Susan dahsyat banget. Kenapa sih Bunda Susan tiba-tiba openingnya kayak gitu? Tidak lain dan tidak bukan karena cinta ya teman-teman. Iya ya. Jadi keinginan Bunda Susan itu sebenarnya dalam banget gitu ya, deep banget gitu. Pengen teman-teman semuanya bisa berlatih mandiri dan tegar gitu ya. Bukan berarti mandiri dilepas gitu sama kita, itu enggak. Tapi dalam artian sebenarnya persoalan ini sudah pernah teman-teman dapatkan, cuma tidak ingat bagaimana ilmu ya. Seperti itu tujuannya sebenarnya. Nah, Bunda Susan barusan mengingatkan kita pentingnya untuk berilmu. Kenapa gitu kan? Harus mengikuti RFF LOP dari awal sampai dengan akhir. Jangan ambil yang tengah-tengahnya aja, alias riadohnya aja. Yang kami amati ya, kebanyakan begitu. Nanti deh coba teman-teman perhatikan dia sambil ngaji. Pas jam 9 pas bagian baca Al-Waqiah tuh banyak yang masuk gitu. Tapi setelah Al-Waqiah selesai, bubar. Jangan ya sayang ya. Nanti ajaibnya nggak berasa gitu. Kadang-kadang juga, Bunda saya hari ini off cam, izin karena ada kegiatan di luar dan lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Tapi izin kami ingatkan, lihat rekaman YouTube-nya, lihat di sana pengajaran apa yang disampaikan pada malam hari itu gitu ya. Ya, selalu kami tekankan seperti itu. Tapi rata-rata ya, kebanyakan setelah tidak mengikuti kajian RFF LOP malam Jumatnya gitu sampai 1 pekan gitu. Bunda yang pekan lalu udah dilihat apa belum Bunda, nggak ada waktu. Jadi pilih mana nih, pilih datang ke siaran langsung atau lihat rekaman. Soalnya kadang-kadang kalau lihat rekaman kita nggak ingat gitu kan. Nah, pilih masuk gitu ya. Saya sendiri pilih masuk meskipun saya mentornya, meskipun saya trainernya, saya mending masuk gitu kan. Karena apa itu? Karena ada energi yang luar biasa di sini gitu ya. Energi membaca Al-Waqiah berjamaah. Kemarin saat di jalan pekan lalu, mungkin teman-teman bertanya-tanya, Bunda kita kok nggak ada, Bunda Susan kok sendirian gitu kan. Saya sedang safar gitu. Tapi demi teman-teman yang tercinta dalam safar saya buka Zoom gitu. Pada suasananya gitu, semestanya ramainya luar biasa, Masya Allah. Saya ada di dalam bis gitu.
saya tetap mengikuti gitu. Nah, ketika sinyal loss, kemudian saya kepental ya, karena namanya di dalam ruangan ya, kendaraan itu kan sinyal naik turun kebanyakan kurang stabil gitu. Jadi seperti itu. Tapi saya berusaha untuk tetap masuk dulu gitu ya, melihat teman-teman ceria bahagia, waduh senangnya luar biasa gitu kan. Nah, keistiqomahan ini yang harus kita jaga selalu, teman-teman. Ya kan? Nah, konsisten. Ya, istilahnya konsisten kalau bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya istiqomah. Tidak semua orang bisa, walau semua orang mampu, tapi tidak semua orang mau gitu. Mampu tapi nggak mau. Nah, inilah yang kadang-kadang saya merasa, aduh eman-eman banget ya, sayang banget ya. Apalagi kemarin ya saya bikin sayembara gitu. Yang belum ikutan grup kuning, ayo gabung masuk ke grup kuning. Saya bikin sayembara di grup kuning ya teman-teman ya. Tujuannya enggak lain enggak bukan ya. Saya suruh teman-teman semuanya jeblosin. Walau pada akhirnya banyak yang tidak ikut atau keluar, enggak masalah. Ya bukan suatu persoalan, karena toh pada akhirnya hidayah ya itu adalah masing-masing orang yang ambil. Sebenarnya hidayah itu semua Allah itu kasih rata semua ya kepada seluruh umat muslim gitu. Tidak hanya muslim, seluruh umat manusia dikasih hidayah semua, tinggal orang tersebut mau menurunkan garis kebenaran atau tidak gitu. Kenapa orang-orang yang sudah kita masuki kok banyak yang keluar? Berarti mereka belum mau ambil bagian. Jadi kita tetap loss aja gitu. Kalau saya yang bertahan, alhamdulillah, tidak bertahan pun enggak apa-apa gitu. Toh saya tidak dirugikan sama sekali. Yang penting saya sudah berniat baik kepada mereka gitu kan. Ibaratnya kita sudah berusaha untuk memberikan sebuah cahaya untuk teman-teman yang kita masukin gitu. Walau ya embel-embelnya belakangnya Bunda Arta mau kasih hadiah, tapi tujuan kita ya kan, tujuan kita nomor satu apa dulu? Kepada Allahnya dulu, mengenalkan kebaikan untuk orang lain. Siapa tahu mereka mau ambil porsi kebaikan untuk mereka sendiri gitu kan. Kan tujuannya itu gitu. Tujuannya itu. Perkara nanti mereka mau bertahan atau tidak itu kembali kepada diri mereka masing-masing. Itu juga kita masuk ke ruangan RFFLOP ini tujuannya apa? Kita mau ajaib sendiri atau mau ikut mengajaiban gitu, mengambil bagian gitu, ambil bagian untuk mengajaibkan orang lain, terutama ketika kita sudah mengisi, ibaratnya kalau riadoh ini kita mengisi diri kita yang kosong, gelas yang kosong dengan apa? Air yang jernih gitu kan. Kita mengisi diri kita yang butak gitu ya, yang belum jernih, keruh gitu, dengan apa? Cahaya gitu. Kan ibaratnya seperti itu. Dan apabila teman-teman ini yang masuk malam ini sudah 62, alhamdulillah. Sekarang ya teman-teman pikirkan 62 orang yang sudah ada di ruangan ini, meskipun di grup RFFLOP WhatsApp-nya kita sudah memiliki hampir ya lebih dari 120-an gitu. Seandainya mereka masuk semua gitu di grup ini sudah ratusan gitu. Nah, malam ini kita syukuri dulu yang 62. Ibaratnya kayak gini teman-teman. Satu hari malam Jumat kan, teman-teman itu baca Al-Waqiah di lisannya sih satu kali, tapi kita di sini berhimpun 62 orang. Ibaratnya teman-teman membaca Al-Waqiah sebanyak 62 kali gitu. Apa nggak hebat teman-teman? Ya kan? Nah, 62 kali. Bayangkan kalau satu minggu misalnya kita baca Al-Waqiah sendirian. Baca Al-Waqiah sendirian di rumah, ya kan? Tiap subuh atau tiap asar. Katakanlah sehari 2 kali. 2 kali dikali 7 hari berapa? Baru dapat 14. Tapi teman-teman di sini sekali berhimpun ada 62 orang. Kita baca bareng. Meskipun yang bersuara jaher keras, yang lainnya ditutup mic-nya. Tapi insya Allah tetap terhitung. Tetap dihitung sama Allah gitu. 62 kali. Semakin banyak yang gabung, berarti kita semakin banyak baca Al-Waqiahnya, dan itu adalah filter, ya booster. Filter kita dari energi yang gak baik, booster kita untuk mendorong dari belakang gitu, dari energi yang tidak kasat mata, mendorong kita untuk naik ke atas gitu. Naik kemana? Keajaibannya yang naik. Kan ibaratnya kalau kita dalam satu pekan ini gitu kan, kegiatannya apa sih teman-teman? Kan kita secara sadar nggak sadar pengennya sih nggak berbuat dosa, tapi Allah tidak pernah membebaskan manusia dari dosa gitu. Meskipun kita udah berusaha untuk sebersih apapun, kadang-kadang masih ada kalau orang Jawa bilang keperucut atau apa ya, kalau bahasa Indonesianya kelos gitu ya. Omongan kadang-kadang iya suka nggak ingat disiplin katanya apa gitu. Kadang-kadang masih tetap di sini tertinggal, diikat kuat, dikencengin gitu kan, nggak menguap gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Nah teman-teman semuanya tolong nanti kalau umpama punya sahabat gitu ya, punya kerabat yang
ikut masuk RFF LOP juga, tapi kalau nggak nge-Zoom, tolong diingatkan juga. Kamu mau ikut Zoom, tujuannya apa? Kan mau ajaib. Mau ajaib itu harus penuh belajarnya. Jangan cuma ambil bagian awalnya saja, bagian tengahnya saja, atau hanya ikut tanya jawabnya saja gitu. Ada yang seperti itu. Ada itu. Bunda, saya kalau malam hari bagian awal saya masih ada kesibukan gitu. Ada kesibukan nggak apa-apa sebenarnya sih, tapi asal itu YouTube-nya ditonton sebenarnya gitu ya. Ini dia riadoh, intinya jangan ditinggal, dan kalau bisa sampai akhir diikuti. Bunda, saya bisa ikutnya jam 9. Oke, awalannya juga harus tetap disimak di YouTube-nya gitu. Karena apa? Biar itu tadi mengisi gelas kosongnya dengan pemahaman-pemahaman persepsi penguatan, supaya kita itu nggak hanya istilahnya kalau makan gitu kan. Makanya saya sering share ya berkali-kali tiap malam Jumat, teman-teman lihat kok ada nasi, ada ikan, ibaratnya kayak gitu ya. Makanan itu teman-teman masuk RFF LOB harusnya sudah pesen paketan komplit, ada minumannya, ada ikan bakarnya, ada nasinya, ada sambelnya. Tapi kalau hanya ambil riadohnya, teman-teman ambil nasinya aja, ikannya dibuang, minumannya nggak mau, ibaratnya kayak gitu. Atau ibaratnya kayak gini, kita makan ya, ya, saya hanya ikut bagian awal sama tengah, terus hanya jawabnya saya keluar. Ibaratnya teman-teman udah makan sambel, makan ikan bakarnya, makan nasinya, tapi nggak minum. Kira-kira makan tapi nggak minum, rasanya apa sih teman-teman? Kayak gitu loh teman-teman. Ya analoginya seperti itu. Ya seret dong pasti. Nah, kalau ikut dari awal sampai akhir, berarti kita menikmati sebuah hidangan manusia makhluk yang sempurna, tetapi sifat manusia tidak sempurna. Ya, tidak ada manusia yang bisa bebas dari dosa. Bahkan sekelas Nabi Muhammad sekalipun ya, Rasulullah itu tetap ya tidak dilepaskan dari berbuat kesalahan oleh Allah gitu. Mengapa demikian? Karena di sana memiliki nilai pengajaran. Ya. Meskipun misalnya umpama kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, ya, Nabi Muhammad itu bisa bersih, nggak melakukan kesalahan apapun. Tapi Allah tetap memainkan peran di sana supaya Rasulullah itu belajar dari kesalahan beliau. Contohnya saat peperangan ya, ada perang yang namanya perang Khandaq gitu ya, yang dimana di saat Rasulullah di sana mengalami kekalahan, tidak menang melawan kafir Quraisy. Nah, dari kekalahan itulah ya Rasulullah akhirnya belajar bagaimana supaya ya, kehidupannya bisa menjadi lebih baik lagi, karena memang sengaja didesain oleh Allah seperti itu. Atau ketika istri-istri beliau sedang bertikai ya, Rasulullah istrinya ada berapa? 9 plus 1 budak, 10 gitu, yang satu sudah meninggal dunia duluan ya, Siti Khadijah. Di saat Rasulullah melakukan poligami gitu, di sana juga banyak ketidaksempurnaan dari sifatnya Rasulullah sehingga menyebabkan istri-istri beliau itu cemburu gitu. Kan ceritanya seperti itu. Nah, dari situlah Rasulullah tidak dibebaskan oleh Allah dari sebuah kesalahan, dan akhirnya Rasulullah bisa belajar dari sana bagaimana supaya bisa memaafkan, kemudian supaya bisa istri-istrinya itu ya, menjadi istri-istri yang solehah gitu ya. Rasulullah kan bahkan pernah hampir menceraikan anaknya Umar bin Khattab ya, Hafsah gitu ya, karena pertikaian gitu ya intern antara istri-istri, kan rasa cemburunya Hafsah ya kepada madu-madunya itu gitu kan, seperti itu. Nah, kita pun sebagai seorang makhluk Allah gitu yang tidak sempurna, maka harus belajar terus supaya apa? Mendapatkan pengajaran, bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu itu supaya hidupnya bisa lebih baik lagi. Di antaranya adalah kita terbebas dari rasa benci, dendam, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketika kita sedang ada persoalan ya teman-teman,
Ternyata masa lalu itu adalah faktor pembentuk diri kita yang sekarang. Faktor pembentuk kita yang saat ini. Dari kejadian-kejadian masa lalu, karakter kita gitu. Mungkin teman-teman sendiri sudah menyadari apa kekurangan saya, apa ketidaksempurnaan saya. Mungkin saya cepat emosi, mungkin saya mudah tersinggung, mungkin saya terlalu cemburu gitu kan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada faktor pembentuknya. Dari mana faktor pembentuk itu? Dari masa lalu kita gitu kan. Dari mana? Ya, masa lalu kita iya saat-saat kita kecil dahulu gitu kan. Mungkin bahasa mudahnya kita bisa menyebut inner child gitu. Nah, sayangnya pengaruh masa lalu yang belum kita relakan itu berdampak pada respon kita ketika menghadapi persoalan. Seperti apa contohnya? Bahwa saat anak mecahin gelas, nah, gampangnya seperti itu, gitu kan. Kadang-kadang kita langsung teriak, aduh kamu kok, kamu diem deh. Akhirnya gelasnya pecah tuh gelasnya pecahkan, gitu kan. Kadang-kadang seperti itu, kita langsung meresponnya dengan kemarahan, gitu kan. Nah, respon-respon yang muncul spontan dari dalam diri kita itu sebenarnya muncul dari alam pikiran bawah sadar kita. Dan itu dari alam bawah sadar kita itu sudah terbentuk tahunan. Entah itu menyenangkan ataupun itu tidak menyenangkan. Ternyata bisa membentuk alam bawah sadar kita, gitu. Trauma seseorang tidak hanya terjadi ketika dia sedang tidak mendapatkan perlakuan menyenangkan. Ternyata trauma seseorang juga bisa terbentuk dari faktor yang membahagiakan. Lah kok bisa Bunda? Bisa. Ternyata respon kita itu terbentuk dari masa lalu kita. Contohnya kayak gini, ada sebuah kisah ya. Kisah dari seorang mantan bupati gitu. Dan ketika dia bertemu dengan orang-orang, ya, orang-orang gitu, dia selalu bercerita bagaimana saat-saat dia menjadi bupati dulu gitu kan, menceritakan betapa gagahnya melakukan upacara dengan baju putih-putih hormat bendera gitu kan. Kadang kayak gitu teman-teman, kadang juga saya sering mendengar ya kisah orang tua gitu kan. Orang tua entah orang tua siapa gitu kan, yang selalu menceritakan, Mbak, saya dulunya ya Mbak, gitu kan. Di masa lalu saya tahun 70-an, tahun 80-an gitu kan. Saya pernah begini, begini, begini gitu. Nah, ternyata orang-orang yang menceritakan itu berulang-ulang kepada orang lain, bukan ke saya aja. Dia ternyata cerita yang sama ke orang lain, ke si A, si B, si C gitu kan. Saya pernah jadi bupati, saya pernah jadi kepala sekolah, saya pernah begini, saya pernah begitu. Teman-teman tolong diingat-ingat deh, ilmunya bagaimana kalau ada tumbukan, ilmunya bagaimana kalau ada persoalan. Jangan gitu lah. Sedikit-sedikit Bunda Susan, bagaimana, sedikit-sedikit Bunda Vita, bagaimana. Bukan nggak boleh, tidak. Bukan kami nggak mau. Tapi kadang-kadang ada yang berlebihan gitu ya. Ada yang berlebihan meskipun kamu tidak menyebutkan, kamu lebay ya Bunda. Enggak sih, kita nggak akan sampai seperti itu. Enggak gitu. Cuma kadang-kadang saya kayak gini, ya Allah, ini orang sudah pernah mendapatkan ilmunya, sudah lama belajar juga gitu. Kenapa kok masih terjadi seperti ini lagi? Nah, ini yang harus kita sadari gitu ya. Nanti teman-teman mulai malam ini gitu, mulai harus memikirkan gitu kan. Respon, tindakan, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Nah, ini yang akan bisa mengubah teman-teman semua. Dan ilmu ini juga penting gitu kan. Penting bagaimana teman-teman yang sudah lama belajar perlu untuk diingatkan kembali. Karena kadang-kadang kalau kita nggak diingatkan gitu, suka nggak ingat memang, karena watak manusia itu mudah lupa gitu ya. Watak manusia itu fitrahnya mudah lupa. Makanya kita perlu, Bunda Fitra itu ilmunya udah pernah deh, tapi judulnya lain deh gitu. Oh ya, judulnya waktu itu inner child, sekarang diulang lagi. Bukan seperti itu gitu. Tapi di sini kita butuh penguatan dan butuh untuk mengingat kembali apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita munculkan dari pikiran-pikiran proses berpikir kita selama ini gitu. Nah, dan inilah karena proses berpikir kita itu yang akan mempengaruhi teman-teman semuanya mendapatkan keajaiban. Jadi proses berpikir. Kalau pikiran teman-teman sudah ini itu gitu kan, sudah panik dulu gitu. Nah, endapan-endapan emosi yang seperti itu yang membawa kita lama nggak ajaib-ajaib gitu. Ya kan? Nah,
ya, berkata tolong, terima kasih, permisi Bu. Nah, kemungkinan besar seperti itu. Orang tua tidak mengajarkan itu kepada mereka di usia dini sedini mungkin, gitu. Sehingga proses ya, pikiran bawah sadar anak-anak itu ya, wong ibu aja nggak ngajarin itu, kenapa saya harus mengucapkan itu, gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, makanya ini ada masa golden time untuk anak-anak. Gitu. Ya, waktu-waktu emas mereka. Apakah kita menanamkan chip yang terbaik, chip ajaib ke anak-anak kita? Kalau saat itu kita terlewat, ya, saat itu kita belum menanamkan hal-hal yang baik supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang ajaib. Marilah mulai malam ini kita mulai perbaiki diri, gitu. Diri kita dulu, gitu. Setelah kita memperbaiki ke dalam diri kita dulu, pikiran dulu, perasaan dulu, sehingga menghadirkan tindakan, gitu. Nanti anak-anak insya Allah akan mudah patuh, gitu. Tidak hanya sekedar di LOP, saya LOP Bunda, alhamdulillah. Tapi hati kita, perasaan kita belum nyambung, belum sinkron dengan tindakan, LOP-nya belum berhasil, masih dada, gitu. Ya gitu teman-teman. Ya, proses LOP seperti itu. Ya, makanya perlu ada proses penyembuhan dari dalam diri kita sendiri. Dalam terapi, ya, membuang apa sih toksin yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau terapi itu kan ada proses hembuskan nafas, itu keluarkan nafas, yang dikeluarkan itu toksin, ya. Teman-teman menghirup apa? Oksigen, ya. Udah susah bilang kalau bernafas, ambil nafas perutnya mengembang, gitu kan. Kalau di ruang terapi, ya, nah, perutnya mengembang. Kalau teman-teman memasukkan nafas, masukkan energi bahagia, energi cinta kasih. Itu benar. Apa yang kita masukkan? Oksigen, gitu. Secara kimianya apa? Oksigen itu adalah zat yang baik yang bisa membersihkan darah kita dari toksin-toksin zat yang berbahaya. Kemudian keluarkanlah emosi. Keluarkan awan hitam itu lewat hembusan nafas, gitu. Mengeluarkannya apa sih di sana? Karbon dioksida, ya. Karbon dioksida itu apa? Racun, teman-teman. Kalau diminum, iya. Kebanyakan racun ya, mengeluarkan racun di dalam diri kita, gitu. Itulah pentingnya ruang terapi sadar nafas, gitu. Ya, nah maka ketika teman-teman mau anak-anaknya baik, yang dibaikin diri kita dulu. Ambil cermin setiap ada persoalan. Anak saya begini Bun, anak saya begitu Bun. Ya. Maka ayolah kita sadari bareng-bareng dulu. Apa yang harus kita lakukan? Terus bagaimana sih supaya bisa mendeteksi ada luka pengasuh? Nah, ya kalau teman-teman saat ini merasa mudah cemas, Bun, saya galau, Bun, saya nggak pede mau ngajakin orang, masa harus jeblos-jeblosin orang ke grup itu sih Bunda, gitu. Nah itu artinya masih ada luka pengasuhan. Ya ada luka pengasuhan dari teman-teman di sana, ya, yang disebabkan oleh orang tua kita dulu. Nah kalau kita mau putuskan mata rantai itu, cukuplah, ya, jangan diturunkan ke anak cucu kita. Ya, kita putus di diri kita sendiri supaya mereka, anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik dari kita, gitu kan. Jangan dikit-dikit kita menurunkan amarah kepada mereka. Jangan dikit-dikit kita menurunkan rasa panik, gitu kan. Pokoknya kalau ada apa-apa mulai sekarang harus tenang, jangan mudah cemas, gitu kan. Nah, boleh jadi trauma-trauma sahabat semua yang ada, sehingga banyaknya konseling, gitu kepada Bunda Susan dengan panjang lebar kali tinggi sama dengan volume buat Bunda Susan. Gitu ya. Nah kadang-kadang seperti itu, bukan nggak boleh, bukan, tapi kita mendeteksi diri kita sendiri. Deteksi sejak dini, apa sih luka batin yang saya miliki. Oh, saya masih punya kecemasan. Oh, saya masih punya rasa panikan. Oh, saya masih gampang meledak-ledak marah. Masuk ke ruang terapi, teman-teman. Di sana ada proses pelepasan racunnya, teman-teman. Di sini jangan melihara racun dalam tubuh, ya. Kenapa? Kalau kita memelihara racun dalam tubuh kita, ya akibatnya fisiknya yang kena, gitu kan, ya. Nah ini apa namanya, kisah saya sendiri, gitu ya, teman. Saya melihat teman-teman saya, gitu kan, seangkatan saya nih, gitu. Mereka belajar sama kayak saya, gitu kan, ikut kuliah juga, gitu ya, bareng sama saya, satu angkatan. Nah, saya melihat dari mereka dari sejak awal masuk universitas, gitu kan, mereka itu jatuh bangun. Akibatnya apa? Jatuh bangun fisiknya, gitu ya. Keluar masuk RS banyak, gitu. Nah, mereka memandang saya, Bunda Vita kok seger terus, gitu. Kok bisa, gitu. Di antara teman-teman yang lain, padahal melihat bodinya, gitu, kayak bola.
gitu ya, bodinya belum langsing, belum kurus gitu, yang sehat, baik itu dari pertemanan, keluarga ya, atau romantisme dalam pasangan. Karena masalah kepercayaan itu selalu membayang-bayangi, takut disakiti gitu ya, cenderung curiga kepada orang lain, tidak bisa percaya sama orang lain. Nah, jangan-jangan nanti suami saya begini, jangan-jangan nanti kalau saya ikut RFFLOP disuruh ikut terapi, disuruh ini, suruh itu, belajar terus deh gitu. Nah, itu berarti kita sulit mempercayai orang lain gitu. Nah, ini yang disebut dengan inner child, luka batin di masa lalu ya. Jadi kita memiliki hubungan jadi kondependensi, takut bergantung pada orang lain, merasa bertanggung jawab gitu atas kebahagiaan orang lain. Kadang-kadang ada ya orang yang merasa nggak enakan. Nah, teman-teman pernah nggak merasa nggak enakan kepada orang lain? Nah, takut ya misalnya tidak diakui. Misalnya kalau nggak mau nolongin Bunda Susan, nggak mau nolongin Bunda Vita, berarti nanti saya tidak bahagia gitu. Ada perasaannya seperti itu teman-teman. Ya, ini namanya perasaan tidak enakan ya, atau merasakan misalnya saya tidak mau membantu tetangga saya Ibu A, nanti saya nggak ditolongin dia lagi. Ini hubungan kondependensi namanya. Nah, itu tidak boleh juga gitu kan. Kalau mau nolong ya harus nolong dengan ikhlas, jangan ada embel-embelnya takut gitu kan. Ya, seperti itu. Kemudian yang belum selesai dengan diri sendiri, ya berusaha menyenangkan semua orang, people pleasure. Ya, people pleasure. Saya ingin menyenangkan Bunda Susan biar saya dapat hadiah terus dari Bunda Susan. Saya mau menyenangkan Bunda Vita biar nanti Bunda Vita mau berkunjung ke rumah saya setiap hari. Saya mau menyenangkan Bunda Dina supaya, nah ini, dan memuliakan, membahagiakan orang lain, tapi tujuannya tidak tepat. Namanya belum bisa memaafkan masa lalunya kita gitu, merasa takut ditolak oleh orang lain gitu. Akhirnya kita pinjemin uangnya gitu kan dengan Ibu A ini gitu, karena takut Ibu A kalau orang dia bilang orang boloni gitu tidak mau berteman dengan kita. Nah, itu harus dihindari ya. Boleh kita menghindari konflik ya, tidak ingin saya ingin terlibat konflik dengan Ibu A, makanya saya kasih dia pinjam uang, tapi cara pendidikan dan pengajarannya tidak seperti itu juga. Nggak boleh kita nggak tegaan sama orang lain, nanti akibatnya kadang-kadang orang yang nggak tegaan itu malah jadi orang yang suka diinjek-injek teman-teman. Bener, orang lain itu malah jadi tidak menghargai kita loh. Benar ya, jadi orangnya makanya misalnya ya ada orang toksik, bunda pokoknya Bunda Susan ini hari ini ya harus segera mengirim bola ke tempatnya Ibu B gitu ya, sekian gitu lah. Kan resellernya Bunda, kenapa nggak Bunda aja yang setor misalnya? Ya nggak usah deh, Bunda Susan aja, kan Bunda Susan orangnya baik, tolong Bunda Susan yang anterin ya gitu. Seperti itu kadang-kadang gitu kan. Atau disuruh-suruh gitu, nyuruh-nyuruh, Bunda Vita tolongin ya Bunda Vita ya, tolong ini saya mau ke sini, tolong dikerjakan pekerjaan saya A B C D gitu. Nah, kalau kata menimbulkan punya perasaan yang nggak enak, pasti kita mau ya Bu, saya akan bantu gitu. Nah, kita harus punya ketegasan, ada kalanya kita perlu menolak gitu. Meskipun ya mungkin kok kamu tidak memuliakan dan membahagiakan aku, tidak seperti itu caranya memuliakan dan membahagiakan, itu tidak seperti itu. Memuliakan dan membahagiakan orang lain atau merawat terumbu karang itu dengan caranya Allah gitu kan. Kalau ini memang pengajaran ini umpama ya, saya minjemin uang Ibu A 100.000 dalam rangka memuliakan dan membahagiakan dia, belum, bukan, itu berarti artinya kita ya punya
pengajaran yang tidak tepat untuk Ibu A itu, barangkali si Ibu A itu memang punya kebiasaan utang gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang tipenya demikian. Nah, hati-hati membawa hati. Ini yang dimaksud seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya batasan ya untuk menegaskan. Saya pribadi ketika ada orang lain yang mau pinjam uang, saya lihat dulu orangnya, saya lihat dulu orangnya gitu. Tetangga saya gitu kan, memang hobi dia. Karena hobi gitu pinjam uang. Yang dulu aja belum dilunasin, kenapa dia mau pinjam uang lagi? Maaf ya Bu ya, untuk kali ini saya tidak bisa. Saya tegas langsung, saya nggak bisa minjemin uang. Bukan karena saya nggak punya uang, betul. Saya punya uang, tapi ada buat kepentingan yang lain untuk diri saya sendiri. Saya menolak gitu ya, menolak dengan bahasa yang baik. Saya punya uang Bu, ya. Ibu mau pinjam berapa? 200, tapi saya punya uang 200 itu untuk kepentingan saya sendiri. Saya ada kebutuhan sendiri dengan uang saya itu gitu. Jadi belum ada uang yang sepi gitu. Mohon maaf ya Bu, belum ada uang yang sepi. Nah, kalau teman-teman nggak tega melihat dia kok nggak bisa makan gitu, kasih aja sedekah. Dia pinjam 200, ya udah saya ini adanya 50, nggak usah dibalikin. Beneran nggak usah dibalikin, saya ngasih kawan. Biasanya orang-orang yang sudah minjem ke saya, nah, kemudian tidak berhasil dipinjemin uangnya gitu kan, saya sedekahi orang itu, besok-besoknya dia nggak datang lagi karena malu. Karena setiap kali datang ke saya sedekah, setiap kali datang saya sedekah aja semampu saya gitu. Akhirnya dia malu sendiri, nggak datang lagi gitu. Ya entah kemana gitu. Saya kadang-kadang kalau ada orang yang pinjam uang, saya selalu bilang gini, saya kasih kamu uang, tapi kamu tolong nurut apa yang saya bilang. Kadang-kadang saya lihat dulu ya usianya orang itu berapa gitu. Kamu nurut sama saya, ayo kamu ngaji ya, ayo belajar. Kalau kamu nggak mau belajar, ya saya kasih sedekah aja gitu. Kita harus berani ambil batasan dan ketegasan. Kalau memang orang sudah terbiasa dengan hutang piutang, jangan dipinjemin gitu. Kalau orangnya ya masih ada baik-baiknya, orangnya tepat waktu mengembalikan, baru deh. Orangnya bisa dipercaya, baru deh kita kasih. Kita lihat dulu sikonnya gitu ya teman-teman ya. Nah, soalnya kalau langsung dikasih pinjam, kadang-kadang kitanya nggak ikhlas kan jadi perisai juga. Meskipun kadang-kadang dalam sebuah hadis Rasulullah berkata meminjamkan uang untuk saudara kita yang seiman itu bagus gitu kan. Cuman kadang-kadang lihat-lihat orangnya juga gitu. Ya, seperti itu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan Bunda supaya kita tidak terjebak dengan diri kita sendiri yang tidak selesai? Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri, mulai dari pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, pikiran, perasaan, dan perilaku. Kita berpikir. Nah, contohnya, ya. Dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, ya ketika ada sebuah peristiwa, sebuah persoalan, sebuah tantangan yang hadir di depan kita, selalu hubungkan itu dengan pengalaman masa kecil, supaya kita selesai inner child-nya. Masa lalunya selesai wanita lain, tapi kita pikirannya malah mengundang adanya perempuan ketiga. Kadang-kadang seperti itu. Ingat ya, pikiran adalah doa. Maka berlatihlah teman-teman, putuskan masa lalu kita yang enggak baik. Misalnya di masa lalu kita cek dulu di benang merahnya ya. Benang merahnya adalah waktu itu kita sering ditinggal oleh orang tua, pergi-pergi, diabaikan, orang tuanya terlalu sibuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, maka perasaan takut kehilangan ini jangan pernah dimunculkan gitu ya. Jangan pernah dimunculkan supaya apa ya? Supaya teman-teman semua ini tidak mengundang doa yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Ya, amati itu gitu, amati pola pikirnya ketika setiap ada peristiwa atau ada kejadian, ada persoalan yang tiba-tiba hadir gitu. Nah, ini persoalannya apa? Kaitkan dengan masa lalu kita. Oh, berarti saya harus memutus mata rantai ini. Salah taubat. Maafkan siapa diri kita dulu sendiri. Ya Allah, saya banyak overthinking deh sama Bunda Susan. Saya banyak overthinking deh sama Bunda Dina. Saya banyak overthinking sama Bunda Sumarni. Saya begini, saya begitu. Hapus dengan salah taubat. Itu. Minta maaf sama Allah dulu. Supaya apa? Nah, perasaan ini semakin tenang kalau mendekati Allah gitu kan. Nah, berlatihnya untuk ilmu MR-nya dulu gitu. Nah, lalu setelah kita sudah berusaha tenang, maka kita akan melahirkan respon yang baik. Nah, pikiran bawah sadar ini akan terperbaiki juga polanya. Alhamdulillah. Nah, kalau teman-teman sudah seperti itu, maka ya, LOP akan mudah bekerja. Nah, kita terima masa lalu kita yang nggak baik gitu. Jadi kan masa kecil yang telah membentuk kita saat ini, sebelum ketemu MR, orang yang marah-marah, orang yang cemas, orang yang udah takut, orang yang udah kecewa, ya kan? Terima, dipeluk, saya memang seperti ini orangnya ya Allah gitu.
Ya. Setelah itu lepaskan lewat nafas. Nah, itu terapi sadar nafas. Itu terapi sadar nafas itu adalah obat. Obatnya dari pasangannya RFF. Bunda, apakah di sini tidak ada obatnya? Ada obatnya di Riyadhah bareng-bareng. Dan ibaratnya pasangan sandal dengan sandal loh teman-teman. RFF sandal kiri, terapi sandal kanan, klop deh. Gitu. Ya. Nah, kalau yang belum masuk ruang terapi supaya bisa mengecek masa lalunya gitu, inner child-nya apa gitu kan. Itu masuknya ke ruang terapi. Lalu bagaimana pengobatannya? Apa yang harus dilakukan? Bantuan profesional gitu. Bicara sama psikolog. Psikolog mah mahal bunda, sekali terapi segini ya, ada jutaan ya yang pernah testimoni ke saya gitu. Bunda, saya pernah sebelum kenal Bunda Arta katanya ya, saya terapi ke psikolog bayarnya segini, wah mahal ini Bunda gitu kan. Makanya kemarin ada yang komentar gitu ya, ini ruang terapi kok murah banget, 150.000 per bulan gitu. Ada yang komentar seperti itu gitu, karena dia sudah merasakan berobat di tempat lain gitu, tidak murah dan tidak sembuh. Seperti itu gitu teman-teman. Ya, makanya kita harus mengidentifikasi dulu akar luka batin kita itu apa, dan lewat bimbingan itu bisa disembuhkan. Lewat bimbingan, tidak bisa sendirian teman. Tidak bisa sendirian. Saya sebelum kenal MR, ya kita semua itu pernah luka batin. Bunda Susan pernah luka batin gitu. Nggak ada orang yang tidak terluka batinnya. Kita semua pernah luka, termasuk Pak Nas yang menemukan ilmu MR. Ya kan? Semua orang pernah luka. Semua pasti pernah terluka gitu. Nah, tapi bedanya ketika kita belum belajar sama kita yang sudah belajar gitu kan. Itu lebih enakan mana? Yang udah belajar dong tentunya gitu kan. Karena kita bisa mengidentifikasi, oh saya terluka karena dia, berarti saya harus begini, prosesnya seperti ini. Saya nggak boleh mikirin dia terus, tapi saya harus memikirin solusinya supaya Allah turunkan keajaiban buat saya. Kan seperti itu kan. Nah, emosi-emosi terpendam itu akan terkikis lewat belajar. Salah satunya dengan terapi gitu ya. Mengembangkan strategi coping ya, mengcoping gitu yang sehat ya. Seperti terapi sadar nafas, mengobati inner child work atau reparenting gitu ya. Memperbaiki lagi apa yang harus dan semestinya terperbaiki gitu. Nah, akhirnya kita bisa menimbulkan rasa mencintai diri kita sendiri gitu. Saya layak bahagia. Teman-teman pernah nggak ngobrol dengan diri sendiri? Hei Pita, kamu sedang ngapain? Hei Sumarni ya. Maaf ya Bunda Sumarni ya. Hei Rasmidar. Ajak ngomong diri kita sendiri gitu. Perlu, bukan berarti kita kayak orang gila aja ngomong orang sendiri diri sendiri, enggak ya teman-teman ya. Nah, itu ibaratnya kita melakukan self talk ya. Chef itu kan bicara dengan diri sendiri gitu. Saya adalah orang yang bahagia, kamu kita orang yang bahagia, kamu adalah pribadi planet rezeki, kamu ajaib, kamu mudah ajaib, LOP kamu mudah terwujud. Nah, itu diajak ngomong dari kita, namanya self talk gitu. Makanya setiap pagi gitu afirmasinya dijalankan, berikan tanda saya sudah afirmasi gitu. Yang di grup berapa orang, kadang-kadang yang absen afirmasi berapa orang, nggak nyampe 40. Tapi alhamdulillah itu saya syukuri dan saya salut buat teman-teman yang absen. Ya, nah kemudian bagaimana yang harus kita lakukan lagi? Menulis jurnal, ya. Bunda Susan pernah menyarankan kan bikin buku apa tiga hal gitu ya. Buku syukur, nah itu termasuk menulis jurnal teman-teman. Salah satunya adalah di buku syukur, menuliskan perasaan pengalaman kita hari ini dan tuliskan dengan rasa yang bahagia. Itu membantu kita memproses emosi dalam diri kita ini supaya lebih cepat rilis ya. Memaafkan diri sendiri, memaafkan masa lalu yang pernah hadir, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti diri kita. Ya seperti itu salah satunya. Lalu ya Allah berfirman dalam surat An-Nur ya, pentingnya orang memaafkan dan berlapang dada. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fis sabilillah wal yafu wal yashfahu alla tuhibbuna ayyahfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim ya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah kepada Allah ya. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada apapun yang kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Maksudnya ya ini adalah ayat di mana Allah menerangkan bahwa ketika kita punya kelebihan atau kelapangan harta atau apapun, nah, kemudian ada orang yang minta pinjaman ya, seperti yang saya ceritakan tadi, tapi dilihat-lihat dulu orangnya gitu kan. Tapi ketika kita nggak suka bahwa dia datang lagi mau ngutang lagi gitu kan, kita jangan menunjukkan muka yang masam gitu ya. Tetap kita bersikap baik, tetap kita bersikap sopan, tapi tegas gitu ya. Nah, nah maafkan orang-orang yang sudah hadir di kehidupan kita, membuat kita kesal, membuat kita marah, gitu, membuat kita kecewa, sakit hati itu harus dimaafkan. Meskipun sesakit hati apapun itu, sedalam apapun luka yang ditorehkan oleh orang tersebut kepada diri kita. Tapi yang paling penting teman-teman itu memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Ya, caranya seperti tadi, kita memaafkan diri sendiri itu untuk menimbulkan rasa bisa mencintai diri kita sendiri, bahwa saya layak kok dicintai meskipun dia belum mencintai saya. Dan bapak ya, ibu-ibu bisa ketarik juga kan karena bapak punya sesuatu ya. Makanya lanjutkan itu keajaiban kita yang sudah kita miliki, lanjutkanlah dengan apa dulu kita waktu dapatin dia, sholat istikharah gitu kan, sering zikir, ya Allah kita LOP, saya mau laki-laki itu gitu. Bener nggak Bu? Waktu mau ngedapetin bapak gitu kan, ibu bimbang, benarkah saya harus menikahi dia gitu kan, tanya sama orang tua gitu kan, akhirnya kan punya banyak pertimbangan. Nah itu yang harus kita istiqomahkan sebenarnya ya. Kalau kita sudah punya ayat karputala, kalau kita sudah punya zikir-zikir yang dulu pernah kita pakai gitu kan, lanjutkan Bapak Ibu, jangan berhenti gitu. Ya karena apa? Supaya magnetnya terus nempel gitu. Kenapa suami saya sekarang kok lebih menyukai orang lain daripada saya? Nah itu ada sebabnya. Jadi kita nggak jadi magnet gitu kan. Kalau kita jadi magnet ya pasti nempel gitu kan. Ya kan? Nah Bapak Ibu pasti pengen kan pasangannya jadi taat dan setia gitu kan. Bisa selaras, sehidup sesurga. Ya berusaha gitu. Saya juga berusaha. Udah susah kita masih berusaha gitu ya. Saya kelas Bunda Susan, panas aja masih berusaha gitu. Kita siapa gitu. Kita nggak usah jauh-jauh ke imam-imam gitu ya. Lihat contohnya yang di sini gitu ya. Lihat contohnya yang di sini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, memaafkan masa lalu adalah sebuah perjalanan personal yang membutuhkan keberanian, kesabaran, dan mungkin dukungan profesional. Ya, bukan suatu kali kejadian, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Kuncinya adalah validasi terhadap pengalaman kita semua. Ya, pengakuan rasa sakit yang terjadi itu. Ya udah, saya disakiti nggak apa-apa deh ya Allah. Saya terima gitu ya. Dan kita harus sadar, ya, sadar untuk menerima itu gitu ya, keputusan yang kita ambil gitu ya, jangan dimasukkan lagi di hati ini gitu. Meskipun masih ada pasangan yang belum taat, belum setia, anak-anak yang belum soleh sehatnya gitu misalnya. Nah, itu paling tidak ketika kita sudah bersih ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita sudah hati kita ini damai, tenang, itu LOP itu gampang banget ya kita cari itu. Makanya kita harus bersihkan diri kita sendiri itu supaya LOP-nya itu gampang gitu ya. Kalau kita di sini udah tenang, pikirannya udah nggak cemas lagi, udah nggak ada perasaan ketakutan lagi, udah pasrah ke Allah gitu kan. Ya saya punya persoalan suami saya seperti ini, ya alhamdulillah ya Allah masih ada suami gitu kan. Masih ada suami yang bisa saya istilahnya jadikan sandaran bahunya gitu. Kita syukuri kehadiran suami daripada yang nggak punya suami, ya kan? Pasti terngiang-ngiang dong dengan suaminya yang dulu kalau nggak udah nggak.
Kan ibaratnya kayak gitu ya. Jadi bapak-bapak juga seperti itu. Kalau misalnya masih punya istri tapi istrinya kok belum diem alias banyak banyak bicara gitu, itu masih ada istri, masih ada yang masakin gitu meskipun kita kesal. Dan jangan sampai pikiran kita ikutan ya, Ya, mau pikiran berarti kita bilang ikutan baik-baik aja. Nah, mulai dari pikiran kita ini satu, maafin dua, diri sendiri. Astagfirullah, terima kasih ya Allah. Astagfirullah kan mohon ampun, oke. minta maaf untuk diri kita gitu kan. Duduk, Minta maaf duduk, untuk duduk, diri kita sendiri. duduk, Astagfirullahaladzim. Maaf ya Allah. duduk. Saya Giliran. memaafkan diri saya ya Allah. Saya izinkan Iya, tidak mau nggak mudahan duduk? hadir ya Allah. Terima kasih ya Kalau Allah. enggak, Engkau masih hamba bersoalan. Terima kasih. Jadi orang sabar di sini. Jadi lebih bersabar karena kita bisa berdamai dengan masalah kita, berdamai dengan masalah. Enak banget gitu Bunda. Enak banget tuh, coba gitu dipraktekin terus. Nanti akibatnya ya, kalau yang suaminya masih menyukai perempuan kedua nanti bisa nempel, lebih mencintai kita. Banyak ya, banyak yang udah cerita ke saya gitu. Bukan yang saat ini, yang udah ajaib gitu. Suaminya kembali lagi ke lebih mencintai lagi istrinya seperti itu. Dan bapak-bapak juga seperti itu, istrinya yang belum nurut gitu kan, lebih mencintai lagi. Ya, akhirnya endingnya kita bisa sehidup sesurga dengan suami dan anak-anak kita di dunia. Kan itu maunya seperti itu benar. Ya kan? Nah, seperti itu sarana keajaiban kita. Alhamdulillah, terima kasih sudah selesai materi kita pada malam hari ini. Kita akan siap-siap ya, barangkali bunda atau ayah yang belum ada wudhu atau batal wudhunya silahkan dipersiapkan ya. Kemudian print-printannya ya, print ya, sudah di print apa belum? Bacaan dari buku Riyadhah, buku zikir kita ini ya, buku zikir kita seperti ini sudah kelihatan. Nah, sebagai print apa belum ya? Nggak kelihatan. Nah ini cara ngeprint sederhana gitu ya. Kalau yang mau dijilid lagi yang kayak punya Bunda Susan di Insan Mulia itu udah bentuk jilidan gitu ya, lebih rapiin lagi ya, seperti itu ya. Bisa ya ayah bunda di sini mempraktekkan bagaimana kita bisa memaafkan masa lalu ya. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan ke Bunda Susan ya, kalau terlalu banyak panjang lebar gitu berseri-seri, kadang ada yang seperti itu ya Bunda Susan. Ini seri pertama novel part A seri yang kedua novel part B. Udah hari-hari Senin orangnya masih sama, Bunda Susan setor naskah novel, setor naskah novel bukan cerpen lagi. Nah, seperti itu ya, bunda-bunda semuanya. Hindari rasa cemas, hindari rasa panik yang berlebihan, hindari rasa-rasa yang tidak perlu alias spiritual metal yang ke kiri, supaya kita bisa hidup yang lebih baik, berdamai dengan masa lalu, memaafkan diri kita sendiri di masa lalu gitu ya, agar kita masuk ke gerbang yang baru, berubah diri kita yang hijrah itu benar-benar hijrah menjadi lebih baik lagi, dan nggak mau lagi flashback ya, nggak mau lagi mengingat-ingat masa lalu yang nggak baik-baik aja ya. Konsultasi silahkan ya, untuk membersihkan, untuk mengetahui solusi gitu kan. Tapi kalau misalnya konsultasinya balik lagi itu lagi orang yang sama lagi, berarti itu masih ada ya hal yang harus kita sembuhkan di diri kita itu ya. Kalau misalnya oh ya saya pernah nanyain ini ke Bunda Vita, kenapa saya harus menanyakan ke Bunda Susan gitu kan, kadang menguji kami berdua. ada yang seperti itu ya. Loh itu kan orangnya nanya ke aku juga loh Bun gitu. Kadang-kadang Bunda Susan seperti itu ya, nggak apa-apa ya, kita beri jawaban kita supaya mereka benang merahnya itu nyambung. Bukan berarti nanti teman-teman langsung jadi tidak mandiri ya. Dengan bertanya itu berarti itu melatih pembelajaran buat kita selanjutnya ini sebagai apa solusinya ya. Kemudian saya langkahnya seperti ini apa Bun. Nah ketika teman-teman menghadapi persoalan lagi di kemudian hari, bukan langsung panik Bun, saya persoalannya berbeda, rumusnya apa ya, sebenarnya rumusnya masih sama. Kalau disambut bener, saya praktek seperti itu. Jadi pada saat ada persoalan ya hening gitu. Nih kita kan heningnya bareng ya, bareng-bareng, powerful nih kalau kita heningnya bareng-bareng. Kalau heningnya sendiri itu kadang tidak mudah, karena manusia sifatnya adalah makhluk sosial, membutuhkan komunitas di dalam meraih kemajuan dan kesuksesannya. Nggak bisa sendirian gitu. Ya waktu itu saya 16 tahun yang lalu ya, 17 tahun yang lalu itu pun saya ada teman-teman, ada komunitas itu bareng-bareng, nggak bisa sendiri gitu kan ya, ada mentornya gitu kan. Kemudian saya dipercaya ya oleh semesta, saya mengatakan semesta ya, karena kan nggak 1-2 orang yang menginginkan itu, bahkan saya mundur aja nggak bisa gitu, didorong lagi jadi
jadi imam zikir gitu, didorong lagi untuk menjadi pemateri seperti itu kan. Bahkan saya mengalah, udah saya pendengar aja, saya senang pendengar gitu, nggak bisa bunda-bunda duduk di depan gitu. Saya menamakan alam semesta gitu kan, diangkat oleh mereka semua gitu ya. Saya nggak mengangkat diri sendiri gitu kan, karena pantas di situ bisa jadi ya. Dengan ada tumbukan demi tumbukan, saya nikmati, saya terima penuh gitu ya. Terutama apa nih teman-teman? Jangan banyak mengeluh nih ya. Kadang nih pengennya keluar karena di dalam rasa di sini ya kayak penuh gitu kan ya. Akhirnya apa nih? Ya mungkin enggak mengeluh sama saya kan, mungkin enggak enak ya, malu, tapi mengeluhnya sama siapa nih? Ya sama saudara, medsos, teman, tetangga. Nah, saat mengeluh itu ternyata teman-teman masih menarik lagi peristiwa senada ya yang harusnya senyum. Oh keren ya, kerennya apa? Kerennya saya mau naik kelas, kerennya dosa saya terkurangi, kerennya saya akan lebih ajaib lagi, kerennya mental saya menjadi kuat. Keren banyak sekali teman-teman. Maka orang-orang soleh terdahulu merindukan yang namanya tantangan, merindukan yang namanya ujian, merindukan yang namanya tumbukan. Beda dengan kita teman-teman. Ada tumbukan takut, bahkan menolak kayak gitu kan. Nah teman-teman, nanti saat teman-teman bisa menghadapi itu, justru pada saat menerimanya ya, menyambutnya persoalan itu ya dengan merasakan penuh, di sana ternyata itulah saat melewati peristiwa itu nanti akan lebih mudah loh. Contoh misalnya ya, ditagih debt collector. Nah deadline ini ya, deadline udah dihadapi aja dulu. Tanda tangannya siapa yang tanda tangan ya kan? Kenapa dulu tanda tangan diem-diem gitu kan? Nah setelah ada debt collector, setelah ada surat nih untuk bisa menghadap ini itu dan sebagainya, malah ngomong kemana-mana. Nah coba direnungkan ya, direnungkan gitu kan, masuk ke dalam, bukan keluar tapi masuk ke dalam. Oh iya ya, ini saya harus tanggung jawab penuh nih persoalan ini kayak gitu. Lalu diterima selapangan dada, dirasakan peristiwanya, dirasakan energinya, dirasakan perihnya, takutnya, khawatirnya, gelisahnya, nikmati teman-teman. Itu adalah proses untuk tobat teman-teman. Nanti teman-teman akan tobat hutang itu dengan mudah kayak gitu. Kalau menolak lagi, cari keajaiban manusia, saya kemana lagi nih? Saya mau utang kemana lagi nih? Gak akan pernah selesai teman-teman, dikejar terus tuh yang namanya utang itu akan makin bertambah lagi, gali lubang tutup lubang, nyari lagi kemana lagi, gak akan pernah selesai teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau benar-benar menikmati itu, menyambut peristiwa itu, maka nanti dia akan bisa mencair dengan sendirinya, mengalir dengan sendirinya, kemudian dia akan keluar teman-teman. Energinya itu keluar, energi yang tidak nyamannya itu nanti akan keluar dengan sendirinya. Kemudian melihat peristiwa ada ditagih, peristiwa masih punya amanah, itu kayak kecil. Peristiwanya tuh kayak rasanya tuh kayak kecil gitu, karena kan udah melewati. Nah saat melihat persoalan itu mengecil, nanti solusi itu mudah datang. Kenapa teman-teman tidak mudah mendapatkan ada solusi, tidak mudah mendapatkan keajaiban? Karena merasakan persoalan itu besar, Allah tidak kelihatan, cahaya tidak ada.
gitu loh. Nah, maka caranya bagaimana? Kita riyadhah, latihan pengendalian diri dan disiplin di sini gitu teman-teman ya. Riyadhah mananya adalah latihan spiritual kita untuk bisa tirakat, penuh sungguh-sungguh, istiqomah, mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati dan memperkuat jiwa. Untuk apa nih? Menghadapi tantangan itu tadi, biar bisa menikmati peristiwa yang tidak nyaman itu ya dengan nikmat gitu, karena kan udah kuat jiwanya itu kan. Maka kita butuh seperti ini, kita butuh pelukan Allah. Ini kan kita mendekat nih sama Allah. Kalau sendirian tidak bisa teman-teman. Teman-teman menghadapi ada persoalan sendirian tidak bisa teman-teman. Teman-teman takut, gelisah, khawatir. Ya rasanya kayak tengok-tengok sendirian. Maka mendekatlah kepada Allah. Syukuri ada majelis ini ya. Pergunakan sebaik-baiknya. Yuk bacanya dengan jahar dan semangat. Jangan pakai suara leher, jangan pakai suara dada. Suara apa? Suara perut. Perut ya ada di bawah pusar ya. Untuk apa? Untuk membangunkan energi kedua kita. Ada di sana, teman-teman. Teman-teman yang mau bisnisnya laris ya, yang mau bisnisnya jalan, dagangannya repeat order, pembelinya pakai suara perut. Teman-teman yang mau pekerjaannya tuh lancar itu ya, banyak ide-ide bermunculan, pakai suara perut. Nih, energi kedua kita munculkan, bangunkan dia. Bahkan enggak energi kedua, energi ketiga, keempat kalau kita terlatih di sana. Ya, enggak usah malu, mungkin ada keluarga dan lain-lain, bilang aja. Matur, saya masih ada riyadhah, berlatih disiplin, apalagi baca Al-Qur'an penting sekali. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan, saat ada keinginan melintas untuk membaca Al-Quran, ini kan kita selintas nih baca Al-Quran, Al-Waqiah, itu adalah kesempatan yang mahal. 1% adalah bawah sadar teman-teman. Nah maka pada waktu kegiatan seperti ini adalah brilian teman-teman, karena memasukkan secara sadar sampai bawah sadar. Kita tidak tahu nih nanti berapa huruf yang akan kita baca gitu ya. Bahkan lembarannya membuka sendiri dengan sendirinya gitu kan. Udah bawah sadar itu teman-teman. Dan menghasilkan energi besar. Coba teman-teman rutinkan, amalkan, besarkan teman-teman. Maka teman-teman akan memanen banyak keajaiban ya. Alhamdulillah. Dari manapun tidak tahu seperti apa bentuknya, Allah yang akan berikan. Manjada maka wajib. Link yang menghujam jiwa.